Halo Sobat Mobile Legends, dimanapun kalian berada, yang ada di Sumatera, Jawa, Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan seluruh pulau yang tersebar di seluruh Nusantara. Tangerang di Provinsi Banten, pergi ke Banten bareng orang tua. Selamat datang di Unipin Championship 2022. Dan kali ini kembali lagi bersama caster kesayangan kalian semua, gua Jojo, di mana kita memasuki match kita yang kedua di Unipin Championship 2022. Dan tanpa berlama-lama lagi, nampaknya kita sudah mendengar aroma-aroma dari Bapak produser sudah mengatakan bahwa ini sudah ada draft pick di match kita yang kedua. Dan tanpa berlama lagi teman-teman semuanya, pergi ke warung bareng Taufik. Let's go to the draft, ban and pick. Alright. Kali ini Edit menjadi hero pertama yang tidak akan bermain di Land of Dawn. Tidak muluk-muluk alasan kenapa Edit ini menjadi salah satu langganan band ya teman-teman semuanya, karena crowd control yang cukup banyak, cukup tanky juga karena dia role-nya adalah MM tank, sehingga dia punya damage, dia bisa nebein di bagian depan, dia bisa inisiator, dan dia juga bisa menjadi samsak untuk teman-temannya yang akan melakukan war, tarik ulur, menjadi salah satu hero cukup penting juga, di mana hero Edit kali ini tuh sangat-sangat haram untuk dilepaskan dan bermain berlenggang leha di Land of Dawn, terutama di match kita yang kedua. Di sisi yang lain, tim sebelah kanan akan melakukan ban terhadap Brody teman-teman semuanya. Brody. Salah satu god laner yang paling kuat di bawah dari adanya Clean dan juga Beatrix, bahkan Popolen Kupa. Mungkin Popolen Kupa dan juga Brody bisa dikatakan imbang, namun Popol and Kupa sedikit lebih diunggulkan. Namun itu semua tergantung pilot teman-teman semuanya. Hero just a hero. Semua kan balik ke area pilot, kepada pilotnya bagaimana mereka mengoperasikan hero yang mereka pakai gitu. Dan kali ini adanya Lancelot dan juga Tigreal. Dua hero yang dipakai, yang di-ban maksudnya tidak terlalu besar namun terlalu rugi karena banyak hero yang akan terlepas seperti Nathan misalnya, Clean, bahkan adanya Estes. Apakah mereka akan melakukan meta solid seperti yang kita ketahui, meta solid yang kali ini sedang garang-garangnya dilakukan. Bahkan kita lihat Yoji di ban. Apakah tim dari sebelah kiri akan mencoba? Udah ada mulai tanda-tanda nih teman-teman semuanya. Mereka tanda-tanda untuk melakukan pick terhadap Estes karena counter-counter untuk tim ataupun strategi healing ataupun meta solid itu salah satunya adalah Luoyi dan Nathan, salah satu MM yang tidak akan mudah dilepaskan di Land of Dawn, memiliki penetration yang cukup tinggi, memiliki escapability walaupun hanya dari ultimate dengan adanya entropy. Namun kita akan melihat bagaimana pick dari sebelah kiri karena banyak hero yang terlepas seperti Clean, Amon. Oh no, mereka lebih mengamankan ke arah Parsianya, lebih ke arah high ground defender, salah satu hero yang paling laris di area bagian mid lane. Namun kita tidak bisa langsung ngejudge bahwa ini tuh bakalan ada di bagian mid lane teman-teman, karena Parsa bisa jadi di bagian off lane, di bagian god lane mungkin, sangat-sangat mungkin, karena Burstreaming yang dimiliki cukup efektif untuk men-take down marksman dari tim lawan. Dan first pick dari tim sebelah kanan adanya Aldos. Cukup unik, mereka lebih mengamankan ke arah Aldos. Mungkin mereka akan mensecure ke arah bagian late gamenya, karena kita melihat bahwa Aldos itu untuk hero-hero squishy seperti Parsa sangat-sangat enak. Sekali tinju mungkin akan langsung hilang, tertanam di bagian Land of Dawn. Let's see, pick kedua dari tim sebelah kanan akan jatuh kepada Mia. Oke, Mia yang bukan Mia, hahaha. Oke, Mia agak unik nampaknya di sini. Kenapa mereka lebih memilih Mia ya? Karena masih ada hero yang cukup OP, Clean bahkan. Clean, Beatrix, Popol. 3 hero yang sangat-sangat laris di patch kita kali ini namun tidak dipick oleh tim sebelah kanan. Apa yang akan mereka lakukan? Mungkin mereka akan sedikit melakukan strategi lain, atau mereka akan memanfaatkan atau menahan hingga bagian area late game, karena kita melihat mereka juga menekan sisi dari Aldosnya sendiri. Namun shadow pick bahkan langsung di pick untuk pick yang kedua untuk tim sebelah kiri, yaitu Clean, MM ataupun gold laner yang sangat kuat, menjadi salah satu raja di bagian gold laner kita kali ini. Dipick oleh tim sebelah kanan dan Oke, 2 match yang mereka pick kali ini sama-sama memiliki high ground yang cukup tinggi. Hanya saja
escape ability yang dimiliki oleh seorang Odette sangat-sangat minim. Dia hanya bisa menggunakan flicker. Itu pun dia harus benar-benar memanfaatkan waktu ataupun timing flicker yang cukup efektif, sehingga tidak sia-sia untuk melakukan ataupun membuang spell yang dimilikinya. Oke, sisi sebelah kanan nampaknya akan melakukan ban ataupun pick terhadap Nana. Nana di bagian mid lane is real, teman-teman semuanya. Bahkan ban kita yang keempat untuk tim sebelah kanan adanya Hanzo. Salah satu MM yang tidak bisa dipandang sebelah mata, memiliki escape yang cukup besar, farming yang cukup cepat juga. Dan kita melihat badannya Yi Sun Shin lebih menghilangkan ke arah jungler. Nampaknya kali ini Sun Shin dibuang, bahkan Amon juga di respect damage-nya. Sangat-sangat di respect untuk hero-hero baru kita yang keluar di scene Mobile Legends kita tahun ini. Dan kali ini last ban dari tim sebelah kiri ke arah Beatrix. Siap, sebenarnya saja mereka mengantisipasi jikanya Mia digunakan sebagai jungler. Bisa saja Beatrix untuk menjadi God Laner, namun kali ini Beatrixnya dibuang. Hanya tersisa Popol dan juga mungkin Bruno akan dipick, atau mereka akan lebih mengamankan ke area bagian jungler dan Saber. Oke, let's see apa yang akan digunakan. Hyper apa yang akan mereka gunakan karena adanya Saber. Saber juga sangat memungkinkan, namun shadow pick dari tim sebelah kiri nampaknya adanya Matilda. Roamer, salah satu roamer terkuat bisa kita bilang, karena di meta sekarang mungkin match dengan adanya escape ability yang cukup besar, memiliki durability yang cukup besar juga, bahkan damage yang tidak main-main juga dari Soul Bloom yang dimiliki oleh seorang Matilda sendiri. Bahkan Fanny keluar di match kita yang kedua best of 3 series kali ini, dan Matilda menjadi last pick dari tim sebelah kiri. Ini dia 5 pick yang sudah dimakan oleh tim sebelah kiri, dan last pick untuk tim sebelah kanan. Akankah mereka mengamankan roamer? Karena kita melihat sini roamer dari tim sebelah kanan masih kurang jika kita melihat, karena Aldos tidak sangat memungkinkan untuk menjadi roamer, karena kita melihat adanya retribution kah digunakan oleh seorang Saber akan menjadi jungler dari si sebelah kanan. Nampaknya let's see, mereka mungkin akan membutuhkan roamer yang cukup kuat, bisa dibilang Estes ataupun bisa dibilang Rafaela, karena adanya Aldos. Dan mereka membutuhkan crowd control untuk men-takedown ataupun membatasi pergerakan dari Fanny tim sebelah kiri layar, teman-teman semuanya. Oke, dan ini dia 10 hero yang sudah di-pick. Jika berkaca dari draft pick, mungkin teman-teman semuanya bisa melakukan vote. Klik 1 untuk tim sebelah kiri dan klik 2 untuk sebelah kanan. Namun kali ini caster akan melakukan prediction. It's just a prediction, bukan membela ya teman-teman semuanya. Dan kita akan melakukan prediksi bahwa tim dari sebelah kiri ataupun yang menggunakan jungler Fanny akan lebih diunggulkan, karena mereka memiliki clean dan juga Matilda yang akan mengharas pergerakan dari seorang Mianya sendiri. Dan jangan lupa teman-teman semuanya, kita akan masuk ke Land of Dawn. Jangan lupa untuk like, share semua event yang dari Unipin Indonesia, karena jangan mau ketinggalan informasi, karena semua event yang ada di Unipin Indonesia bisa teman-teman ikuti untuk mengasah skill, untuk menambah jam terbang lah istilahnya bagi yang akan bercita-cita sebagai pro player, bercita-cita sebagai seseorang yang berkembang di dunia industri e-sport. Dan tanpa lama lagi teman-teman semuanya, kita akan masuk ke Land of Dawn dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat datang di Land of Dawn, di match kita yang kedua best of 3 series di Unipin Competition 2022. Pergerakan dari kedua tim masih sama saja, bahwa adanya clean yang sudah di GB oleh Matilda sendiri. Akankah pergerakan dari Aldos ataupun Mia yang akan di God Laner? Karena mereka tampak bergerak di area bagian bottom lane, tampak bersama-sama di area bagian bottom lane, karena di bagian atas adanya Odette of Laner. Odette of Laner di bagian atas digunakan oleh tim sebelah kiri. Oke, stiker biasa saja sudah mulai di pop up juga teman-teman semuanya di sini. Kedua tim masih saling sabar, masih saling mengambil buff dari jungler Fanny dan juga Saber. Alter Ego, panik gak? Masa enggak ya, panik lah ya guys ya. Kali ini Mia nampaknya sana sedikit kesulitan, karena kita melihat sangat-sangat diunggulkan, sangat-sangat jauh. Bahkan jika clean pun tidak di GB oleh dari Matilda sendiri, sangat diunggulkan bagaimana pergerakan dari seorang clean memiliki burst damage dari skill satunya yang cukup besar, sehingga memaksa bahkan Mia
di menit-menit awal harus pulang. Ini sangat-sangat dirugikan karena sebagai seorang gold laner, kita jika pulang di menit-menit awal sangat dirugikan karena gold yang akan kita miliki bahkan XP akan sangat-sangat ketinggalan jauh dari gold laner tim lawan. Kita melihat bagaimana pergerakan karena di sana kita melihat adanya Fanny yang sudah mencoba mengharas red buff dari tim sebelah kanan. Kita melihat di sini dan berhasil. Satu red buff berhasil diamankan dan bahkan first blood teman-teman semuanya di area bagian atas. Solo kill terjadi Odette versus Aldous di area bagian atas karena kita melihat emblem dari Aldous ini juga melakukan emblem fighter. Kali ini kita melihat Mia-nya lagi dan lagi mencoba diharas oleh kedua pemain ini, adanya Matilda dan juga Brody. Masih belum bisa ter-take down, namun kali ini sangat low XP yang dimiliki oleh seorang Mia. Aegis juga mulai di pop up nampaknya di area bagian bottom lane. Kita melihat apakah Mia akan pulang lagi dan lagi. Sangat-sangat dirugikan pergerakan dari god laner tim sebelah. Kita melihat networknya sudah hampir beda 1000 di menit kita yang kedua. Cukup diunggulkan dari tim sebelah kiri karena kita melihat Turtle nampaknya free Turtle untuk tim sebelah kanan. Saber yang sudah ditemani oleh seorang Kufra di area bagian river ataupun bagian atas nampaknya di sini kita melihat, dan free Turtle diamankan oleh tim dari sebelah kanan. Oke, kali ini kita melihat di sana masih ada pergerakan dari kedua tim ini, masih saling membabi buta untuk melakukan farming, masih farming liar. Namun kita melihat di sana adanya pergerakan dari Kufra dan juga Nana yang mengganggu purple buff dari seorang Fanny. Padahal Ice Rag juga mulai di pop up untuk mengusir pergerakan dari tim sebelah kanan adanya Kufra dan juga Nana. Soal belum mulai dilakukan, tidak terasa namanya di sini. Bahkan kita melihat sangat low XP dari seorang Clean. Flicker juga mulai dilakukan menghindari gangbang yang dilakukan oleh Aldous dan juga Mia di area bagian bottom lane, memaksa Clean untuk pulang. Bahkan Fanny di sana sudah mulai roaming ke arah bagian bawah, mencoba menggesek-gesek Ria 1-2 kabel, bahkan hanya boxing ball untuk membatasi pergerakan dari seorang Fanny sendiri. Kita melihat apakah yang dilakukan oleh Fanny karena kita melihat di sana triple sweep ke arah bagian Parsha. Nampaknya akan ter-take down di sana 1-1 terjadi. Kufra dan Parsha lebih diuntungkan karena mereka menempatkan seorang Parsha. Namun kita melihat di sana Circling Eagle sudah mulai di pop up juga. Bahkan seorang Matilda menjadi seorang Molina, namun turret di area bagian bawah di menit kita yang ketiga. Bahkan gold ataupun gold shield dari turret juga belum menghilang, bahkan sudah mulai didapatkan oleh seorang Clean. Ini sangat-sangat kaya flame shot dari seorang Parsha ke arah tim dari sebelah kanan, yaitu mengarah kepada Nana. Kita melihat bagaimana pergerakan kedua tim ini karena kita melihat sana sangat bebas pergerakan dari seorang Fanny mencoba untuk men-take down satu pemain dari tim sebelah kanan Aldous. Di sana nampaknya kita melihat triple sweep ke arah bagian Odette tampaknya di sana, namun berhasil men-take down seorang Aldous. Masih bisa melakukan flicker ke arah bagian belakang, namun pada Razork juga sebelah di pop up dan bahkan Sabernya berhasil di take down. Dua pemain dari tim sebelah kanan berhasil dipulangkan ke arah base dari tim sebelah kanan. Chase sudah mulai dilakukan, akankah mengeker ataupun men-take down satu pemain ke arah bagian mid lane sana, dan nampaknya langsung saja di cancel karena tidak adanya follow up damage yang cukup besar dari tim sebelah kanan. Alright, kali ini kita melihat bagaimana pergerakan adanya Tyrant Rage karena Matilda di sana di combo dengan Bolting Ball. Tidak ada follow up damage dari tim sebelah kanan. Sia-sia sudah initiate yang sudah dilakukan oleh Kufra sendiri. Kita melihat bahkan turret di arah bagian mid lane akankah berhasil didapatkan karena sangat bebas nampaknya sana pergerakan. 4 pemain di arah bagian mid lane mencoba untuk mendapatkan satu turret. Pada Razork sudah mulai di pop up 1-2 tetes, bahkan pasif dari Nana pun sudah mulai keluar. Kita melihat bagaimana apa yang kamu lakukan di sana. Saber melakukan dash ke arah bagian belakang. Satu pemain juga sudah di take down oleh seorang Mia yang pakai sana seorang Matilda, namun berhasil kembali di take down satu persatu pemain dari tim sebelah kanan. Bahkan Mia berhasil digesek oleh Fanny di area bagian river mid lane. Aldous coba untuk melakukan farming area bagian atas, namun turret di bagian arah mid lane berhasil didapatkan oleh Clean dan kawan-kawan. Blade of Fantasy sudah mulai didapatkan oleh seorang Sabernya. Kita melihat bagaimana pergerakan dari kedua tim ini karena networknya kita melihat teman-teman semuanya hampir bergerak ke arah 6000. Apa yang dilakukan oleh kedua tim ini, terutama tim sebelah kanan, bahkan Tyrant Rage ke arah bagian red buff dari Saber di sana tidak mendapatkan apa-apa. Kembali bahkan pause didapatkan, namun langsung di play kembali. Namanya ada kesalahan teknis di sana. Kita melihat masih ada pertarungan di area bagian red buff tim sebelah kanan. Padahal Ice Rag mencoba untuk men-take down satu demi satu pemain di sana, sangat sakit, bahkan Saber juga ter-take down. Namun di sana Kufra berhasil mendapatkan red buff-nya, namun kita melihat di sana apa yang terjadi dan Kufra pun ter-take down. Satu pemain, satu persatu, bahkan pemain dari tim sebelah kanan kembali dipulangkan ke arah base. Sangat-sangat tidak unggul dan
Oh no! Ke warung bareng Ayu Ting Ting. Suren ada di setting teman-teman semuanya, dan nampaknya di sini surrender dilakukan oleh tim sebelah kanan karena ketidakseimbangan dari grafik. Dari awal juga sudah mulai kita curigai bahwa melakukan pick terhadap Aldos oke, mungkin untuk God Laner, namun terhadap Mia sangat-sangat dirugikan karena banyak hero yang terbuka seperti Beatrix dan juga Clean sangat-sangat dirugikan karena tidak melakukan pick di area dua hero tersebut. Karena kita melihat tadi first pick dari tim sebelah kiri itu ke arah Pasha, mereka lebih mengamankan high ground-nya. Kenapa tim sebelah kanan tidak mengamankan dari sisi gold laner-nya gitu? Namun itu dia untuk game kita yang kedua. Kita masih ada game yang ketiga karena ini best of 3 series. Let's see siapa yang akan lebih mengamankan ataupun lebih unggul di game kita hari ini. Namun sebelum itu, kita akan break sejenak teman-teman semuanya. Jangan kemana-mana. Boleh minum, boleh makan sejenak, namun langsung kembali lagi, oke, di Unipin Competition 2022. Gua Jojo, see ya in the next game.